Selamat pagi, kita berjumpa lagi hari ini untuk kelanjutan renungan pagi kita dan saya ingin mengawalinya terlebih dahulu dengan berbagi informasi yang saya dapatkan mengenai dampak duduk terlalu lama dalam satu hari. Jadi karena kecanggihan teknologi di zaman kita sekarang ini justru membuat kita terbatas dalam pergerakan. Terlebih yang kita sudah bekerja dari rumah misalnya, duduk itu aktivitas bisa kita lakukan sekitar 5 jam lebih dalam satu hari. Atau yang mengawali hari dengan pergi ke tempat kerja menggunakan kendaraan, baik kendaraan pribadi, duduk. Di atas motor, duduk. Atau yang menggunakan angkutan umum, duduk juga sepanjang perjalanan. Tibalah di kantor yang kerjanya di belakang meja, duduk lagi di depan komputer dalam waktu yang cukup lama sampai sore hari. Selesai bekerja, pulang ke rumah, duduk lagi untuk menonton televisi mungkin. Atau untuk mengutak-ngatik handphone sambil melakukan hubungan sosial di handphone. Jadi dalam aktivitas kita 24 jam satu hari selain tidur, sekitar 18 jamnya berapakah lamanya kita gunakan waktu kita untuk duduk dalam melakukan kegiatan. Nah, itu berbeda dengan kehidupan kita bersama masing-masing tentunya. Mungkin ada yang 3-4 jam yang dihabiskan untuk duduk dalam satu hari, ataupun ada yang lebih panjang dari itu. Ternyata ketika kita duduk terlalu lama, itu dapat meningkatkan kadar gula dalam darah kita serta kandungan lemak. Dan itu nanti jika berlangsung begitu lama, ujungnya akan ke penyakit diabetes. Duduk dalam posisi itu terlalu lama juga akan menyebabkan lambatnya sirkulasi darah. Lambat sirkulasi darah, lambat juga fungsi otak. Itulah sebabnya mengapa anak-anak yang belajar di sekolah, kita bisa perhatikan pelajaran yang diajarkan di jam pagi, sekitar jam 7 sampai jam 10, itu lebih mudah anak-anak itu menangkap pelajaran. Tapi untuk subjek yang diajarkan sekitar siang ke sore hari jam 2, jam 3, anak-anak sudah tidak lagi dapat konsentrasi dengan baik dibandingkan pada saat pagi hari. Jadi memang lebih banyak mentalnya itu ilmu yang diajarkan ketika badan sudah mulai lelah karena fungsi otak pun melambat. Hal yang lain adalah dengan duduk terlalu lama akan menyebabkan juga adanya rasa nyeri atau tidak nyaman pada leher dan juga tulang belakang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih suaminya sudah pulang ke rumah lalu lebih banyak meminta untuk diurut, untuk dipijit, itu bisa jadi karena mereka duduk terlalu lama sepanjang satu hari. Jadi tipsnya adalah ketika memang pekerjaan kita lebih banyak menuntut kita untuk duduk, cobalah untuk melakukan selingan dengan olahraga ringan. Misalnya berjalan di sekitar kantor dalam waktu yang singkat, ataupun naik turun tangga di antara jam kita duduk. Bisa juga kita meregangkan otot kita sementara supaya lebih baik aliran darah di dalam tubuh kita. Mari mungkin ini hal yang sederhana dengan memperhatikan jumlah kita duduk dalam satu hari, tapi ini juga dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Inilah informasi yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur hari demi hari. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk judul renungan pagi kita hari ini di tanggal 15 Agustus ialah janganlah kita bermegah dalam kekayaan. Ayat intinya tertulis dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Penjelasannya, orang kaya janganlah bermegah karena kekayaannya. Jika kita menaruh kasih sayang kita pada hal-hal duniawi, kita gagal untuk meninggikan Kristus. Iblis akan mempertahankan pikiran kita tetap asik dengan hal-hal dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat kehilangan pandangan akan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi kita tidak bisa menyerah kepada muslihatnya. Kristus adalah sumber dari semua berkat duniawi
juga semua berkat rohani. Jika Dia memberi kita kekayaan, bukan berarti kita bisa mengklaimnya menjadi milik kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karak merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Paulus menghitung semua hal sebagai kerugian supaya ia boleh menang di dalam Kristus. Tetapi ketika Juru Selamat meminta harta milik kita dan pelayanan kita, ada banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat menaati Allah dan membawa harta duniawi mereka bersama mereka. Dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal dengan harta mereka. Bagaimanakah orang-orang yang berharap untuk berdiri di sekitar tahta Kristus dan berpakaian dengan kebenarannya, tidak mempercayai Allah dan takut bahwa Dia akan meninggalkan mereka menjadi melarat? Di manakah iman mereka? Bapa surgawi kita memberi makan burung gagak, dan apakah Dia tidak akan memberi makan kita lagi? Jika kita memiliki pandangan yang benar tentang Kristus, kita tidak akan mengizinkan apapun ditempatkan antara kita dan Dia. Mereka yang belajar untuk melihat seberapa dekat mereka dapat hidup dengan dunia dan mendapatkan surga juga, akan datang cukup dekat untuk menutup pintu surga baginya. Kita harus menerima bagian agama yang menderita jika kita mau duduk bersama yang menderita di atas tahtanya. Meskipun sah bagi kita untuk memperoleh harta, uang yang kita miliki harus dianggap hanya sebagai milik yang dipercayakan bagi kita, tidak untuk disia-siakan, tetapi digunakan dalam pelayanan Tuhan. Seharusnya tujuan kita ditentukan untuk mematuhi perintah kapten kita, dan dengan demikian memberikan kekayaan surgawi bagi diri kita sendiri. Kemudian ketika segala sesuatu di dunia ini musnah, kita akan memiliki harta di surga yang tidak rusak. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita mengumpulkan harta di surga. Karena Tuhan ingin mencegah kita dari dosa kesombongan dengan adanya harta yang kita miliki. Biarlah jika kita memang dipercayakan untuk kekayaan di dunia ini, kita boleh memilih untuk rendah hati dan menggunakan kekayaan tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Ketika ada orang-orang yang promosi untuk meminta donasi yang mereka butuhkan, baik itu untuk pembangunan gereja mungkin, ataupun untuk kegiatan pelayanan, baiklah kita boleh memilih untuk turut memberikan kekayaan kita untuk menolong pekerjaan Tuhan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan ini, mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, selamat pagi, terima kasih banyak. Tuhan terus memberkati kami juga dengan kekayaan di dunia ini. Biarlah kami boleh menggunakan kekayaan ini Bapa untuk juga menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama, dan juga dapat memajukan pekerjaan penginjilan di dunia ini. Bantulah juga kami Bapa untuk lebih memfokuskan tujuan kami mengumpulkan harta di surga, sehingga kami pun boleh mengetahui tujuan utama kami hidup di dunia ini, karena di dunia ini hanyalah pelatihan kami untuk siap hidup di surga. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Seperti biasa, Anda pun dapat menyampaikan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya pun akan turut menjadi sahabat doa Anda. Sampai jumpa lagi esok hari. Mari kita tetap jaga kesehatan kita dan gunakan waktu dalam satu hari untuk doa pribadi. Tuhan memberkati. Amin.